Halo, perkenalkan nama saya Senja, NRP saya 15 2024 191. Halo, nama saya Nasional 2. NRP saya 15 192. Halo, nama saya Zahra Tutahino, NRP 15 2023 198. Halo, nama saya Amar Jadi Tuhbila, NP saya 15 2024 600. Halo, nama aku Munganesa Nesi, NIM aku 15 2024 193. Hai, nama aku Deva Rashid Iskamelia Putri, NRP aku 15 2024 189. Kami dari kelompok 19 akan membawakan materi mengenai UI UX design. Selamat menyaksikan. Enjoy guys. Bye bye. Pengertian UI atau user interface adalah bagian produk yang dilihat dan diinteraksikan, seperti contohnya icon-icon dan layout. Dan untuk UX atau user experience merujuk keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk. This is UI. Beth Kanderman dalam bukunya yang berjudul Designing the User Interface pada tahun 1987 menyatakan terdapat 8 prinsip UI, 8 golden rules principle. Maksudnya yang merupakan aturan yang menetapkan interface agar dapat menyempurnakan implementasi dalam hal interaksi dengan manusia. Pertama, ziklight or package string dan menambah jenis, ukuran, dan spesifon sehingga mengefisiensi pengalaman pengguna. Kedua, category reconciliability. Maksudnya, mengenali kebutuhan pengguna berdasarkan kategori atau segmen tertentu untuk dapat menyesuaikan pengembangan dengan permintaan sehingga menjaga relevansi dan optimasi pengalaman pengguna. Yang ketiga, over informative feedback. Maksudnya, menjaga informasi sebagai timbal balik untuk menjaga interaksi dan membantu pengguna. Yang keempat, design dialog to yield pleasure. Maksudnya, perubahan tampilan yang jelas memudahkan pengguna sehingga mengetahui status atau aktivitas pengguna yang sedang ia kerjakan. Yang kelima, prevent error. Maksudnya, pencegahan dan penyediaan solusi atas kesalahan teknis untuk menjaga kenyamanan dan mengelola pengalaman pengguna. Yang keenam, permit easy reversal of action. Maksudnya adanya fitur untuk menedis atau menghapus perintah atau tindakan yang terlanjur dilakukan juga diperlukan untuk mengantisipasi human error yang tak terhindarkan. Yang ketujuh, support internal locus of person. Maksudnya, fasilitas bagi pengguna untuk dapat berinvestigasi dan mengubah informasi akun yang dimiliki akan berdampak positif bagi pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, yaitu short-term memory load. Maksudnya, dibutuhkan interface sederhana untuk memberi solusi bagi keterbatasan manusia dalam mengolah informasi dalam memori yang jangka pendek. Yang ketiga yaitu prinsip desain UX. Yang pertama, fokus desain harus sesuai keperluan pengguna.
Prinsip utama dalam desain UX adalah untuk memusatkan rancangan pada keperluan pengguna. Yang kedua adalah desain harus konsisten. Konsistensi berarti desain beserta fungsi yang telah dirancang tetap sama pada seluruh halaman situs perusahaan. Yang ketiga, rancang desain yang mudah digunakan. Aturan penting dalam dasar-dasar desain UX adalah untuk merancang desain dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Dengan kata lain, tanggung jawab seorang desainer adalah untuk memastikan bahwa desain yang ia buat dapat digunakan oleh seluruh kalangan pengguna. Yang keempat, konteks adalah kunci untuk desain yang baik. Ketika sedang merancang desain, desainer perlu memikirkan kembali konteks rancangan dari perspektif user. Yang kelima, pastikan hierarki dari desain. Umumnya ada dua hierarki utama yang perlu diperhatikan desainer. Yang pertama, hierarki yang dikaitkan dengan bagaimana konten atau informasi diatur di seluruh desain. Lalu ada juga hierarki visual yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dengan mudah di dalam halaman situs. Yang keenam, sediakan user control. Aspek penting dari user control adalah untuk membantu pengguna bila mereka melakukan kesalahan. Tahapan atau proses desain UI terdapat 6 tahap. Yang pertama tahap riset, yaitu tahap yang mana kita harus melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui tentang mengidentifikasi target audience atau pembuatan user persona dan memeriksa fitur yang kurang apa yang belum lengkap. Yang kedua ada tahap pembuatan panel desain, yang mana proses ini penting untuk memastikan konsistensi atau efektivitas UI. Pada proses ini berisi sifat standar yang mana harus diikuti yang meliputi warna, jenis font, ukuran, ketebalan, gaya icon dan lainnya. Yang ketiga ada wireframe, yang mana wireframe ini adalah sketsa dasar yang menggambarkan kerangka kerja interface aplikasi atau situs web yang dibuat, meliputi header, footer, menu navigasi, tombol, dan yang lainnya. Yang keempat ada mockup. Mockup ini representasi visual UI yang lebih detail dan realistis seperti warna, tipografi, icon, dan gambar. Yang kelima ada prototype. Prototype ini adalah versi kerja dari desain yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan digunakan untuk menunjukkan dan menguji fungsionalitas produk. Yang terakhir, pengujian dan iterasi. Tahapan ini krusial dalam proses desain UI untuk meningkatkan dan menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik dari pengguna. Tujuan dari pengujian ini untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan UI. Setelah mendapatkan feedback dari pengguna, desain UI akan disempurnakan, yang mana melibatkan perubahan kecil seperti menyesuaikan warna atau font, maupun perubahan besar seperti pengubahan layout atau penambahan dan menghilangkan sebuah fitur. Alat desain populer. Yang pertama ada Figma. Figma adalah alat kolaboratif untuk desain UI dan prototyping. Selanjutnya ada Adobe XD. Adobe XD digunakan untuk desain UI dan prototyping interaktif. Yang terakhir ada Sketch. Sketch terkenal di kalangan desainer UI untuk membuat wireframe dan prototype. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa UI UX yang baik sangat penting untuk menarik calon pengguna dan membuat pengguna nyaman.